Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana membuat Presidential Club yang menjadi forum diskusi bagi para presiden terdahulu. Sebetulnya penting nggak sih adanya forum ini? Sudah bersama saya ada Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Kodari. Bang Kodari, selamat malam. Terima kasih waktunya untuk liputan 6. Makasih, makasih. Sama-sama Glenn. Bang Kodari, ini kemarin jubir Pak Prabowo ada Bang Dhanil mengatakan bahwa Pak Prabowo berencana untuk bisa membuat Presidential Club. Tanggapannya Bang Kodari? Saya kira kalau melihat atau membaca penjelasan dari Bang Daniel bahwa ini menjadi wadah bertemu para pemimpin, para presiden yang pernah menjalankan pemerintahan dan ya saya kira fungsinya banyak ya. Pertama sebagai simbol persatuan dan kesatuan. Yang kedua juga tentu saja bisa sharing pengalaman antara presiden-presiden sebelumnya dengan presiden yang sedang menjabat. Sebagai sebuah ikhtiar, saya kira itu sesuatu yang harus diapresiasi dan layak untuk dicoba ya. Dan mungkin selama ini justru itu yang belum ada, paling tidak secara formal, di mana mantan-mantan presiden bisa memberikan masukan kepada presiden yang sedang menjalankan pemerintahan. Saya kira selama ini sebetulnya ada lah masukan dari Pak SBY kepada Pak Jokowi misalnya. Kalau kalau masukan dari Bu Mega ke Pak SBY yang bersifat personal mungkin enggak ya, karena hubungannya selama ini tidak bagus. Tetapi kalau antara Pak SBY dan Pak Jokowi, walaupun tidak sering karena Partai Demokrat berada di luar pemerintahan selama beberapa tahun atau hampir mayoritas masa jabatan Pak Jokowi, tetapi kan pertemuan itu juga terjadi. Saya kira intinya positif lah dan harus diberikan kesempatan untuk dilaksanakan. Hmm. Kalau selama Gitu ini kan? presiden terdahulu ini sudah memberikan masukan, sudah memberikan saran Hmm, secara ya. tidak formal. Lalu apa yang membedakan, Hmm. Bang? Apakah ini hanya diformalkan? Saya kira secara simbolik ya, secara simbolik bahwa para mantan presiden dan presiden petahana bisa berkumpul itu punya pesan yang akan kuat sekali kepada masyarakat kita mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia dan para pemimpinnya. Yang kedua, barangkali kalau dia berupa presidential club, maka upaya dan komunikasi itu akan berjalan secara lebih reguler, tidak Hmm. bersifat insidentil. Kalau selama ini saya lihat cenderung bersifat insidentil ya. Walaupun saya harus katakan juga bahwa sebetulnya memang tahun ini ada satu opportunity yang mungkin pada tahun-tahun sebelumnya tidak tersedia. Opportunity apa? Yakni bahwa ada jalur komunikasi yang sudah sangat lebar ya dan bersifat jalan tol barangkali antara eh, Pak Prabowo nanti Presiden ke-8 dengan Pak Jokowi dan dengan SBY. Hmm. Notabene kan sebetulnya tiga orang ini, tiga serangkai ini dalam Pilpres 2024 kemarin bersama-sama. Nah, kalau kita bandingkan dengan tahun 2004-2009 misalnya, antara Pak SBY dengan Bu Mega kan nggak sejalan, jadi sulit ketemu. 2000, 2014 ke 2014 antara SBY ke Pak Jokowi kan beda partai, walaupun ada ketemu, tetapi kemudian memang agak sulit juga karena ada masalah hubungan yang tidak baik antara Bu Mega dengan Pak SBY begitu dan Hmm. kemudian Demokrat berada di luar pemerintahan. Jadi tahun ini saya melihat ada opportunity yang pada tahun-tahun sebelumnya itu tidak tidak ada ya, tidak tersedia begitu. Jadi opportunity untuk menciptakan presidential club itu lebih tersedia pada tahun 2024 ini. Mungkin itu yang Hmm. menyebabkan sekarang gagasan ini mengapung lagi. Pak SBY seingat saya pernah juga mengusulkan gagasan ini, tetapi mungkin karena situasi dan kondisi menjadi sulit terrealisasi dan lebih mungkin terrealisasi pada tahun 2024 yang sedang kita bicarakan. Hmm. Begitu kan? Em, Meskipun hubungan antara Pak Jokowi, Pak SBY, dan Hmm, Pak hmm, Prabowo baik hingga hari ini, tapi kita hmm, tahu Ibu Mega sendiri kan tidak memiliki hubungan yang cukup baik, dengan baik itu dengan SBY maupun hmm, dengan Pak Jokowi hmm, akhir-akhir ini. hmm, hmm. Apakah sikap ini bisa mempengaruhi terbentuknya presidensial club ini, Bang Odari? Saya kira tidak mempengaruhi dalam pengertian bahwa nggak harus semua itu juga ikut ya dan tidak harus semua itu juga datang gitu. Akhirnya kan Hmm. kembali kepada kemauan dan kesediaan dari masing-masing. Karena kalau menunggu semuanya setuju rasanya mungkin sampai
sampai akhir zaman tidak akan bisa terlaksana itu. Jadi harus dimulai lah. Dan barangkali juga sebetulnya ini cara halus dari Pak Prabowo untuk mencari format pertemuan antara Ibu Mega dengan Pak SBY dan Pak Jokowi. Hmm. Jangan-jangan gitu ya kita positive thinkingnya. Karena seolah-olah kan selama ini Ibu Mega kan susah ketemu dengan Pak SBY ya. Kalaupun ketemu sifatnya formal-formal saja, datar-datar saja, tapi tidak pernah ada satu pertemuan yang hangat, yang kemudian berlangsung panjang, lalu penuh dengan senyum begitu ya, dan penuh dengan kehangatan itu rasanya tidak terjadi. Dan belakangan kan ada hubungan juga yang boleh dibilang putus begitu antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi. Sementara ada harapan juga bahwa Bu Mega ketemu dengan Pak Jokowi, yang notabene sejauh ini oleh internal PDI Perjuangan dijawab dengan kalimat eh, Pak Bu Mega dilarang oleh ranting untuk ketemu dengan Pak Jokowi, dan Pak Jokowi ketemu dulu dengan pengurus ranting. Sementara kita tahu bahwa pengurus ranting itu adalah pengurus di tingkat desa begitu. Jadi Hmm. saya melihat ada komunikasi yang tersumbat di situ, dan boleh jadi ya Pak Prabowo menawarkan atau membuat semacam format di mana pertemuan itu bisa terjadi katakanlah dengan enak bagi semua pihak begitu. Tetapi kan nggak bisa dipaksakan juga kalau nanti misalnya Ibu Mega ternyata tidak akan hadir ya, dan ya mungkin nanti publik yang akan melihat dengan sendirinya proses itu akan seperti apa. Hmm. Memang Apa sejauh ini kepen sejauh ini saya juga ini Glenn, saya baru ingat juga sejauh ini memang saya ada membaca tanggapan dari pengurus PDI Perjuangan yang memang cenderung cenderung negatif ya, atau kontra terhadap gagasan ini. Jadi perlunya apa? Kan ditanyakan seperti itu. Jadi urgensinya apa? Eh, ya ada kemungkinan bahwa Bu Mega tidak akan hadir, tetapi sekali lagi itu tidak perlu menjadi satu satu kendala bahwa Presidential Club tidak boleh dilaksanakan atau tidak diselenggarakan. Biar nanti sekali lagi publik yang akan melihat dan menilainya. Begitu, Glenn. hmm. dukungan dukungan dari presiden terdahulu ini penting ya Pak untuk presiden yang akan running gitu. Untuk Pak Prabowo sendiri seberapa penting sih apa stabilitas politika yang dipertimbangkan atau apa kepentingannya? Kalau bicara dukungan politik, tentunya kita bicara parlemen. Oh, Hmm. jadi kalau kita bicara parlemen, kita bicara ketua-ketua partai. Ada tokoh-tokoh yang memang mantan presiden sekaligus ketua partai seperti Ibu Mega. Ada juga yang tokoh partai walaupun bukan ketua umum seperti Pak SBY. Hmm. Pak Jokowi pada hari ini non partai, bebas transfer karena dia sudah dilepas oleh PDI Perjuangan. Nggak tahu nanti kemudian kalau Pak Jokowi kemudian akan menuju partai politik, dan menurut saya sih harusnya untuk bisa memberikan dukungan kepada Pak Prabowo sebaiknya Pak Jokowi juga menjadi ketua partai politik kalau menurut saya ya, supaya bisa Hmm. memberikan dukungan dengan lebih maksimal. Jadi dukungan dari Pak Jokowi nanti itu bukan hanya berupa saran, masukan ya terhadap pembuatan kebijakan-kebijakan, tetapi juga berupa sokongan politik. Karena dalam menjalankan agenda-agenda pemerintahan nanti Pak Prabowo pasti membutuhkan dukungan politik yang nyata di parlemen, baik untuk pembuatan undang-undang, untuk penyusunan APBN ya, maupun hal-hal yang lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan begitu. Jadi eh, dia menjadi penting karena bisa menjadi satu wadah sekali lagi yang menggambarkan kokohnya ya, kokohnya, solidnya orang-orang yang pernah katakanlah selain memimpin juga mendapatkan dukungan dari masyarakat. Nah, mungkin pada Hmm. titik ini saya katakan bahwa menariknya atau perbedaan antara antara presiden kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan nanti itu adalah presiden keenam, ketujuh, dan kedelapan itu hasil dari pemilihan presiden langsung, Hmm. Glenn. Sementara presiden kelima itu masih hasil pemilihan oleh MPR, oleh anggota MPR. Nah, itu eh, mungkin ya, mungkin bisa menjadi salah satu variabel juga yang membedakan masing-masing presiden ini dalam dalam melihat pentingnya presidensial club ini. Kalau yang mereka terpilih secara langsung pasti memahami betul bahwa dukungan masyarakat, opini masyarakat itu sangat penting ya dalam menjalankan pemerintahan, dan karena itu eh,
ya simbol atau pesan-pesan persatuan dan kesatuan itu juga sangat-sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Dan saya kira kita sudah mengalami salah satu contoh yang paling kuat adalah ketika tahun 2020 ada COVID, lalu kemudian ada tokoh oposisi atau tokoh lawan Pak Jokowi yang lalu bergabung di pemerintahan dan kemudian pandangannya terhadap penanganan COVID itu sama dan sebangun. Misalnya Pak Prabowo juga meminta agar ada vaksin, bahkan Hmm. menjadikan dirinya contoh sebagai orang yang divaksin, bahkan vaksinnya vaksin dalam negeri, lalu mendukung PSBB, tidak menolak PSBB. Saya kira itu contoh di mana sebuah kebijakan publik yang penting dan sangat-sangat strategis bisa berjalan dengan optimal karena elit politiknya atau tokoh-tokohnya itu kompak satu dengan yang lain. Dan saya tidak bisa membayangkan kalau pada tahun 2020 itu Pak Prabowo menolak vaksin misalnya. Kan mungkin Hmm. saja di bagian dunia yang lain kan ada tokoh-tokoh Hmm. yang menolak vaksin ya. Donald Trump rasanya, bahkan di Brazil presidennya sendiri menolak vaksin, Jair Bolsonaro, lalu Hmm. kemudian menolak juga PSBB. Saya kira pemulihan ekonomi Indonesia tidak mungkin secepat ini dan mungkin pada waktu itu korban COVID, korban meninggal dan sakit parah itu jauh lebih banyak. Karena apa? Karena nggak divaksin, banyak yang tidak divaksin dan banyak yang keliaran karena tidak percaya atau menolak PSBB. Bahkan bisa terjadi chaos. Karena kalau bicara PSBB kan ada sebuah tindakan yang bersifat koersif di situ, melarang orang untuk keluar atau berkeliaran atau melakukan perjalanan. Kalau ada perlawanan pada waktu itu yang didukung oleh tokoh sekuat Pak Prabowo, saya kira itu bisa jatuh korban jiwa dan banyak bentrokan, Glenn. Itu contoh penting bagaimana sebuah kebijakan publik itu membutuhkan dukungan dari elit-elit politik dan terutama tokoh-tokoh yang pernah menjadi presiden karena mereka pernah didukung oleh masyarakat secara langsung. Hmm. Tapi Bang, peran oposisi ini kan sebetulnya penting ya di negara demokrasi ini. Kalau misalkan tadi Abang mengatakan bahwa semuanya dirangkul, bagaimana dengan oposisi ini? Apakah nantinya juga bisa memicu oposisi yang kurang kuat gitu untuk bisa menjaga dan juga mengawasi pemerintahan? Saya tidak melihat presiden klub itu harus sama dan sebangun dengan oposisi sebetulnya. Hmm. Tidak harus sama dan sebangun ya. Tapi kita kan presidensial club ya. Jadi menurut saya Bu Mega tetap bisa ada di presidensial club, tetapi partainya bisa menjalankan peran sebagai oposisi di parlemen. Gitu. Jangan Artinya lupa terpisah bahwa ya Bang? iya, jangan lupa bahwa Ibu Mega di presidensial club adalah karena dia sebagai mantan presiden Hmm. dan eh, PDI Perjuangan di parlemen itu sebagai partai politik yang menjadi bagian dari parlemen dengan segala tugas-tugasnya gitu. Mungkin pada konteks itu Bu Mega sebagai ketua umum PDI Perjuangan gitu. Jadi di parlemen itu Bu Mega sebagai ketua umum PDI Perjuangan, tetapi di presidential club Bu Mega sebagai mantan presiden. Mungkin sama dengan Pak SBY. Pak SBY di presidential club adalah mantan presiden, tetapi di parlemen dia ya sebagai tokoh Demokrat gitu. Hmm. Sebagai tokoh Demokrat walaupun Demokrat bagian dari pemerintahan. Jadi saya tidak melihat bahwa oposisi itu menjadi penghalang bagi seorang mantan presiden untuk bergabung dalam presidential club. Justru mungkin simboliknya di sana, Glenn. Di Hmm. parlemen itu bisa berbeda ya secara politik, sikap politik, posisi politik, tetapi begitu masuk di presidential club, dia akan sama dan setara, yaitu sebagai mantan presiden dan Hmm. berbicaranya adalah sebagai bangsa Indonesia, sebagai simbol-simbol dari bangsa Indonesia. Mungkin itu Hmm. justru yang menjadi poin dari perlunya presidential club ini, boleh berbeda dalam konteks pemerintahan, satu di dalam, satu di luar, sebagian di dalam, sebagian di luar, tetapi sebagai mantan presiden mereka bersama-sama dalam presidential club. Hmm. Oke, pertanyaan terakhir, Bang Kodari. Secara teknis, kemarin Pak Jokowi mengatakan, bolehlah kalau misalnya kita ketemu 2 hari sekali gitu. Hmm. Secara teknis ini seberapa sering sih harusnya bertemu dan juga mungkin saran-saran apa saja yang bisa Eh, disampaikan gitu dari presiden terdahulu ke Pak Prabowo ya, nantinya? ya itu saya kira ringan-ringanan aja ya dari Pak Jokowi 2 hari sekali ya. Kalau pertemuan sesungguhnya barangkali mungkin 3 bulan sekali barangkali ya. Saya kira karena apa? Karena pasti yang akan dibicarakan adalah program-program yang strategis, masukan-masukan yang bersifat strategis dan barangkali rekapitulasi serta akumulasi permasalahan yang dikumpulkan dan diterima oleh para tokoh ini dalam jangka waktu tertentu.
misalnya 3 bulan, 4 bulan, atau bahkan misalnya 6 bulan. Itu saya kira itu yang lebih lebih realistis. Nah, karena ini barangnya belum pernah ada, tentu formatnya kan harus disusun, kemudian eh, ya mekanismenya juga harus ditata dengan baik. Tetapi kita nggak usah mulai dari yang berat-berat dulu lah. Eh, Bang Daniel juga kan tidak mengatakan ini ada satu institusi yang bersifat formal banget gitu ya. Kemudian Hmm, ada misalnya undang-undangnya, enggak begitu. Ini bersifat informal saja. Dan saya kira sebetulnya mungkin ini adalah jalan tengah atau jalan baru untuk mengakomodasi secara lebih sistematis lah gagasan atau keinginan agar mantan presiden yang notabene masih sangat produktif, masih sangat sangat jernih pikirannya, pengalamannya banyak, itu bisa memberikan masukan dengan elegan kepada presiden. Kalau dimasukkan kepada one team press kan juga mungkin menjadi terlalu kecil bajunya, Glenn, hmm, begitu. hmm. Itu mungkin satu satu argumentasi lagi kenapa presidensial club ini perlu. Kalau pengen masukan, memberikan masukan kan pada hari ini badannya itu yang tersedia namanya Dewan Pertimbangan Presiden. Betul. Tetapi Badan Pertimbangan Presiden itu di bawah presiden kalau setahu saya sih, setahu Hmm, saya ya. Jadi kalau nanti mantan presiden masuk di sana itu secara secara bagaimana? Secara kultural barangkali terlalu sempit bajunya kalau bicara Dewan Pertimbangan Presiden. Jadi gagasan uh, Presidential Club ini mungkin satu solusi antara uh, Dewan Pertimbangan Presiden yang bajunya terlalu sempit dengan Dewan Pertimbangan Agung misalnya katakanlah ya, yang kalau zaman dulu itu setara dengan presiden tetapi juga berat karena membutuhkan amandemen konstitusi untuk dibuat lagi. Jadi untuk sementara menampung sumber daya atau potensi dari para mantan presiden ini dibentuklah Presidential Club. Begitu hmm. saya melihatnya. Oke, Bang Kodari sedikit tadi Hmm, menarik. Bang Kodari mengatakan hmm, bahwa ini sebetulnya upaya untuk bisa memberikan presiden terdahulu yang masih punya tenaga gitu untuk bisa memberikan hmm, sumbangsi. Apakah ini hmm. juga salah satu jalan memberikan peran terhadap Presiden Jokowi di pemerintahan Pak Prabowo ke depan? Ya. Iya, iya, saya kira begitu. Khusus untuk Pak Jokowi dan Pak Prabowo, karena Pak Prabowo adalah menterinya Pak Jokowi, lalu kemudian calon presiden yang bertekad melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi, boleh jadi ada kebutuhan yang bersifat khusus untuk memfasilitasi Pak Jokowi, tetapi tidak eksklusif Pak Jokowi, gitu. Hmm, Jadi memfasilitasi Pak Jokowi, karena sekarang kan formatnya apa sih ya? Eh, yang disebut sebagai koalisi permanen misalnya yang pernah kita bicarakan, mungkin secara tatanan kelembagaan juga sulit karena tidak tidak punya aturan hukumnya ya. Kita bicara lagi mengenai Dewan Pertimbangan, saya sudah sebut itu terlalu sempit. Dewan Pertimbangan Agung butuh amandemen. Jadi cara untuk bisa mengakomodasi eh, keberlanjutan isu keberlanjutan ini dengan lebih elegan adalah dengan membuat presidential club. Pak Jokowi tetapi juga bukan hanya Pak Jokowi, dan di situ juga ada Pak SBY dan mudah-mudahan Ibu Mega. Bahkan tadi saya tambahkan mungkin juga ada harapan bahwa dengan adanya presidential club ini maka proses rekonsiliasi Ibu Mega dengan SBY dengan Pak Jokowi itu menjadi lebih elegan lah gitu. Walaupun balik hmm. lagi itu Bu Meganya mau atau tidak. Tapi ya Oke, dicoba aja, dicoba aja. oke. Kita kita nantikan ya apakah dicoba Nah, atau tidak. Terima kasih ya, never try, Bang never Kodari. say. Never try, Never, never never try, say. never say. Kita nantikan Ya, gimana dinamikanya, apakah Presiden ah, Club ini akan terbentuk atau tidak. Terima kasih Bang ya. Kodari waktunya Thank you. bersama Makasih, Liputan 6. Glenn. Demikian sedang viral kali ini, kita nantikan apakah nantinya akan ada Presiden Club untuk bisa mengakomodir para presiden terdahulu untuk bisa berperan di pemerintahan Prabowo Gibran. Saya Glenn Joshua, salam SCTV.